Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk belajar bersama mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat warisan yang banyak dari beliau Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat kepada beliau, harapannya kita yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah, mencintai Rasulullah, Rasulullah pun mengakui kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim, masih pada surat Al-Ahzab, surat di mana menerangkan tentang peperangan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang ini merupakan peperangan yang sangat dahsyat, berat bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena yang dihadapi beliau dan kaum muslimin saat itu adalah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya para sekutu, musuh-musuh yang bersatu melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Yahudi, Nasrani, kemudian kafir Makkah dan lain sebagainya. Ini bersatu melawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang kemarin telah disampaikan bahwasanya di dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah. Di ayat yang ke-21 itu menggambarkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang baik dari berbagai macam sisi, baik ucapannya, perbuatannya, pribadinya maupun keluarga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat berikutnya, yaitu di ayat 28, ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengelola keluarga beliau, menjadikan keluarga beliau itu betul-betul menjadi keluarga yang surgawi. Keluarga yang dikatakan oleh baginda Rasulullah baiti jannati. Apa yang menjadi indikator keluarga Rasulullah itu adalah keluarga surgawi. Ini di ayat yang ke-28, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan keluarga beliau orientasi hidupnya itu
adalah untuk kepentingan akhirat. Jadi sekali lagi, tujuan utama dari baginda Rasulullah SAW dan keluarga beliau yang dibangun, orientasi hidupnya itu adalah akhirat. Maka ketika ada istri-istri Rasulullah SAW yang orientasinya itu dunia, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini ayat diawali dengan khitab yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika dipanggil oleh Allah tidak pernah dipanggil namanya langsung, ya Muhammad, itu enggak pernah. Beda dengan nabi-nabi yang lain, seringkali Nabi dipanggil dengan namanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan panggilan kemuliaan. Panggilan pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, statusnya Rasulullah sebagai seorang nabi. Maka beliau dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidul hayatad dunya, jika kalian telah mengharapkan dunia, jika orientasi hidup istri-istri kalian wahai Nabi itu adalah orientasi dunia, wazinataha, dan juga tentang perhiasan-perhiasan kemegahan dunia, fata'alai, kata Allah, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau orientasi istri-istrimu wahai Nabi itu adalah turidnal hayatad dunya, hanya mengharapkan perkara dunia, maka katakanlah, kemari, datang kemari, umatti'kunna, maka aku berikan mut'ahnya atau bayarannya atau hadiahnya, wa usarrihkunna, dan kami ceraikan sarahan jamila, dengan perceraian yang baik. Ini istri-istri Rasulullah SAW sampai di ultimatum, sampai begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Karena apa? Keluarga Nabi adalah keluarga percontohan yang paling benar, paling baik, paling sempurna untuk percontohan kita. Karenanya, karena keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk percontohan keluarga yang sempurna, betul-betul dikawal oleh Allah. Jangan sampai kemudian ada istri-istri beliau yang orientasinya adalah untuk kepentingan kesenangan dunia. Jadi ayat ini turun, ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu datang kepada Rasulullah SAW bersama Umar. Jadi Abu Bakar, Umar datang kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau datang kepada Rasulullah, ini Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama istri-istri beliau. Jadi lagi jagongan bersama para istri beliau, yang kemudian Rasulullah SAW itu termenung. Di antara istri-istri beliau itu, beliau merunduk, termenung, diam. Tidak ada percakapan, tidak ada perkataan. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ini tanya, wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Kok engkau tidak seperti biasanya?
seperti ada sesuatu yang dipendam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini cerita bahwasanya istri-istri beliau itu, ya maklum, namanya saja seorang istri perempuan, ini biasa minta ini, minta macam-macam. Ya lumrah lah seperti umumnya perempuan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwaduli, disampaikan oleh istri-istri beliau, minta ini, sementara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, yang beliau ini meskipun adalah sahabatnya Rasulullah, tapi juga mertuanya Rasulullah. Karena Abu Bakar As-Siddiq punya anak itu Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Umar juga mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau berdua datang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan susah, dimintai berbagai macam hal oleh istri-istri beliau yang beliau saat itu memang tidak punya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bukan kemudian ngojok-ngojoki anaknya supaya minta kepada suaminya yaitu Rasulullah, atau memarahi, atau mungkin seperti umumnya orang sekarang. Ini kadang-kadang ada mertua yang anaknya itu tidak kemudian diberikan yang macam-macam dalam perkara dunia, ini malah kadang ngojok-ngojoki untuk cerai. Nah, ini satu hal yang harus kita hindari, dan hendaknya seorang mertua atau mertua ini memang tidak mencampuri dalam urusan rumah tangga dari anak-anaknya. Jadi kadang-kadang masalah perceraian, masalah rumah tangga ini bisa diredam oleh suami istri, tapi kadang-kadang karena masukan, karena bisikan daripada orang tua, bisikan dari mertua, bisikan dari saudara yang asalnya adem ayem, malah jadi kemudian tambah panas. Nah, ini yang sering kali terjadi. Tapi tidak begitu dengan Abu Bakar dan Umar. Justru kemudian memberikan nasihat kepada putra-putrinya, kepada putri-putrinya, kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa jangan pernah memberatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah memberatkan suami, jangan pernah meminta sesuatu yang di luar kemampuan daripada suami. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah, bahwasanya seringkali suami ini berbuat dari sesuatu yang melanggar hukum. Ini disebabkan karena tadi di rumah ini permintaan dari istri banyak. Misalnya tetangga beli ini, istrinya kemudian merengut minta dibelikan. Tetangganya kemudian beli yang lain. Hatinya kemudian jadi tidak tenang, menjadikan suami kemudian pengen cari sesuatu, malah kadang-kadang yang haram pun kemudian diambil. Nah, ini adalah contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah mengingatkan kepada istri-istri Rasulullah, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kalian telah mengharapkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan juga gemerlapnya dunia, maka tinggal pilih, kata Allah. Kalau kalian masih menginginkan dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikan dengan perceraian yang baik, kemudian diberikan mut'ahnya,
atau hadiahnya atau pemberian yang baik. Tapi kalau kalian masih rela menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah memberatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Ujian dalam rumah tangga memang seringkali diuji dengan berbagai macam persoalan. Kadang persoalan ekonomi, kadang persoalan anak, kadang persoalan macam-macam yang dihadapi. Makanya di dalam Al-Quran ini memberikan satu gambaran pengajaran bagaimana kita menjadikan persoalan ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi ladang amal, menjadi pundi-pundi yang mendatangkan pahala bagi kita. Caranya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, wa in karihtumuhunna, dan jika kalian melihat ada sesuatu yang tidak kalian senangi, fa'asa an takrahu syai'an, yang boleh jadi kamu itu enggak suka terhadap apa yang dilakukan oleh pasangan hidup kalian. Kita melihat suami melihat istri kadang-kadang tidak selamanya romantis. Ada waktunya kadang kita salah paham, ada salah persepsi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kurang syukur, kurang terima, diberikan rizki misalnya sehari kok merasa kurang terus. Ini macam-macam persoalan ujian yang Allah berikan kepada rumah tangga kita. Dan memang tidak ada satu keluarga pun yang tidak diuji oleh Allah. Ada nggak Bu kira-kira yang tidak pernah diuji? Yang senang terus? Saya kira tidak ada. Dan memang tidak ada. Setiap keluarga dari mulai ketika suami mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima nikah dan kawinnya, baru keluar dari majelis akdun nikah saja sudah diuji oleh Allah. Nanti ujian pertama mungkin bagaimana melunasi catering misalnya karena cateringnya masih hutang. Bagaimana kemudian ragat kemarin di resepsi belum terlunasi, itu sudah masalah tersendiri. Belum lagi ketika sudah jadi suami yang asalnya terlihat hanya yang enak-enak saja, hanya yang senang-senang saja. Setelah jadi suami istri sudah mulai kelihatan yang jelek-jeleknya. Jeleknya istri sudah mulai kelihatan. Jeleknya suami sudah mulai kelihatan. Jeleknya mertua sudah mulai kelihatan. Jeleknya mantu juga sudah mulai kelihatan. Ini ujian semua. Jadi baru selesai ijab qabul, qabiltu tazwijaha wa nikahaha, sudah langsung dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena ujian itu adalah memang gawannya orang hidup. Orang hidup itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketahuilah bahwa ketika kita dalam keadaan diuji, itu sebetulnya kita diberikan ladang pahala yang sangat banyak. Nah, cuma kita kadang-kadang ini ladang pahala kita sia-siakan. Ladang pahala kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa? Yang harusnya dalam keadaan diuji itu kita dapat pundi-pundi pahala, tetapi kadang-kadang malah menjadikan keluarga kita ini tambah retak, bahkan kemudian hancur, sampai ada talak yang ini merupakan perkara yang halal,
tetapi paling dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalimat tolak. Jadi sekali lagi, jangan pernah ketika diuji oleh Allah kemudian muncul kalimat talak. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada perkara yang halal tetapi paling aku benci, wa huwa at-tolak, yaitu talak. Makanya kita harus punya pemahaman ilmu bagaimana ketika menghadapi saat-saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya yang paling berat ujiannya itu adalah masalah ekonomi. Kalau ekonomi ini sudah masalah, ini kalau hati tidak ditata dari awal, kalau hati tidak mencontoh keluarga dan istri-istri Rasulullah SAW, ini rasanya berat. Beratnya apa? Melihat saudaranya ini mapan, segalanya ada. Kemudian kita melihat suami kok masih begini-begini saja ekonominya. Ini rasanya sudah nggak karuan. Apalagi di dunia media sosial yang luar biasa. Ya, yang dikit-dikit posting, dikit-dikit posting. Nah, kalau posting itu kemudian dari teman kita posting yang enak-enak, healing kemana-mana, bentar-bentar cincinnya baru misalnya, bentar-bentar yang diposting itu jalan-jalan kemana. Ya siapa seorang perempuan yang tidak ingin. Tetapi ketika keinginan itu tidak dikelola dengan ilmu, tidak dikelola dengan baik, maka tadi ujung-ujungnya adalah perceraian. Padahal ini sekali lagi adalah perkara yang sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Ya caranya kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ketika seorang membangun bahtera rumah tangga, itu niatkan tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mencari ridho dari Allah, yang dicari adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga dunia ini hanya mazro'ah, hanya tanaman, ladang kita. Maka ketika kita kemudian dihadapkan dengan persoalan ujian dari Allah, ini sebetulnya harusnya kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau datangkan ujian. Dengan ekonomi yang mungkin lagi susah, ekonomi yang lagi mungkin belum juga mapan, maka ini sebetulnya ya Allah ladang amal untukku. Kalau aku bisa bersabar, aku ikhlas atas apa yang diberikan oleh suami, maka sebetulnya dalam keadaan sabarku ini Engkau jadikan ladang pahala yang sangat banyak. Jadi kita di dalam menghadapi ujian itu cukup dengan ikhlas, sabar, ikhtiar, dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ adalah ladang amal yang sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul dipandu oleh Allah untuk dijadikan sebagai teladan contoh yang baik, memberikan teladan bahwasanya membangun bahtera rumah tangga orientasinya jangan dunia. Makanya ketika mereka para istri itu pengen dan minta kepada Rasulullah tentang perkara-perkara dunia, itu langsung diultimatum oleh Allah. Kamu silahkan pilih. Kalau memang memilih dunia, maka kamu akan diberikan dunia mut'ahnya atau pemberian dari Rasulullah, tapi syaratnya kemudian harus dicerai dengan baik. Tapi kalau kalian itu orientasinya akhirat, mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan,
di dalam berdakwah, meskipun ekonominya mungkin pas-pasan, ya bukan mungkin lagi, tapi memang betul-betul Rasulullah SAW dalam fase-fase dakwah itu sampai digambarkan Rasulullah SAW tidak jarang karena tidak ada sesuatu yang dimakan, Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Saking tidak adanya yang dimakan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu datang ke istri-istri beliau, dalam hadis disebutkan bahwa ketika datang ke Aisyah, istri Rasulullah SAW, kemudian tanya, "Wahai Aisyah, apakah pagi ini ada makanan?" Maka dijawab oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, mohon maaf pagi ini belum ada makanan." Apa jawab Rasulullah SAW? "Kalau memang pagi ini belum ada makanan, maka aku niatkan untuk puasa." Jadi Rasulullah SAW dalam keadaan seperti ini itu bisa memberikan dan menjadikan solusi terbaik. Jadi kalau nggak ada makanan ya puasa. Nggak kemudian timbul emosinya. Kok pagi-pagi nggak ada sarapan misalnya, pagi-pagi nggak ada kopi. Biasanya seorang laki-laki egonya kemudian langsung muncul. Sudah diberikan nafkah pagi-pagi kok nggak ada kopi, pagi-pagi nggak ada sarapan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau tidak marah, beliau tidak menuntut, tapi justru dalam keadaan semacam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Maka dari keadaan yang seperti itu pun bisa menjadikan syariat. Syariatnya apa? Dalam kajian fikih kemudian disebutkan bahwasanya kalau kita ini dari pagi belum makan apa-apa, kemudian mau niat puasa di tengah-tengah meskipun itu sudah siang, maka niat puasa kita itu tetap dianggap sah asal belum makan apa-apa. Ini jadi syariat. Andai kata Rasulullah SAW ini kemudian tidak melakukan hal yang seperti itu, maka tidak ada contoh kemudian ketika kita berpuasa sunnah niatnya di tengah-tengah siang hari. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi contoh, menjadi syariat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan betul-betul menjadi pribadi istri-istri yang sempurna, menjadi teladan, dan juga menjadi keluarga yang sempurna. Makanya kita ya sebisa mungkin minimal ya sedikit-sedikit mencontoh lah. Kalau misalnya istri kalau mau dan pengen apa-apa ya dilihat-lihat dulu kemampuan suami. Kira-kira kalau suaminya ada uang, ya pantaslah kalau kita minta. Tapi kalau sekiranya suami ini kok lagi tidak ada uang, ekonomi lagi susah, ya kita ikut prihatin. Minimal seperti itu. Kalaupun kita tidak seperti keluarganya Rasulullah SAW, paling tidak ada sisi-sisi yang kita contoh dari keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada rem betul. Karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tadi kalau istri rewel ya sudah pilihannya dua, mau manut suami atau mau dipisah. Kalau manut suami maka ayo bareng-bareng mencari ridho Allah, jangan memberatkan suami, bareng-bareng mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Suaminya ikhtiar, istrinya bersabar. Kalau ada monggo minta kepada suami. Tapi kalau tidak ada, ini yang menjadikan suami ini kemudian pikirannya kemana-mana.
Suami itu kalau nggak punya uang, pikirannya jadi kemana? Kemana-mana. Jadi cari peluang. Kalau peluang yang halal nggak ada, yang haram pun kadang-kadang tetap diambil. Untuk apa? Untuk membahagiakan istri, memenuhi apa yang diingini oleh istri. Maka supaya terjaga suami-suami kita cukupkan terhadap apa yang diberikan oleh suami. Insya Allah keluarga kita aman. Meskipun di luaran sana mungkin gelangnya tetangga kita itu rentengan, ali-ali atau cincinnya dari teman kita itu tiap bulan ganti, atau kendaraannya tetangga kita, teman kita itu baru. Kita nggak usah mikir yang macam-macam. Kita lihat kemampuan dari suami kita, pasangan hidup kita. Dengan kesabaran dan rela ikhlas apa yang diberikan oleh suami, itu sebetulnya adalah ladang pahala dan kuncinya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keluarga yang disifati oleh baginda Rasulullah, baiti jannati. Keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah surga. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Dan jika kalian yang dipilih adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulah, dan mengharapkan ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad daral akhirah, dan juga mengharapkan kebahagiaan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinat, maka sesungguhnya Allah menjanjikan kepada perempuan-perempuan yang rela, ikhlas, ridho, yang hanya mengharapkan ridho Allah, ridhonya Rasulullah, mengharapkan kebahagiaan akhirat. Allah janjikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Ajron azima, pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Aziman itu artinya unlimited, tidak ada ujungnya. Pahalanya sangat besar. Azim itu adalah diantara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kan punya sifat azimun, yang maha agung, yang maha besar. Azimun di ayat ini itu dijadikan sifat pahalanya Allah yang akan diberikan kepada istri yang tidak pernah menuntut. Diberikan kepada istri yang tidak pernah memberatkan suami. Nggak pernah minta kepada suami di luar kemampuannya. Ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau memang keluarga kita atau kita ini ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka dari awal atau kita mulai sekarang tanamkan di dalam hati niat jangan pernah membebankan suami. Kita bantu suami untuk ekonomi. Kalau ada masalah-masalah kemudian kita bicarakan, kita musyawarahkan. Bagi ibu-ibu, bagi istri yang rela ridho, ini kata Allah dalam Al-Quran, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinat. Maka sesungguhnya Allah janjikan kepada perempuan-perempuan, istri-istri yang solehah tadi, ajron azima, pahala yang sangat besar, pahala yang unlimited, tidak ada hitungannya. Jadi kalau ibu-ibu sholat sunnah 1000 rakaat pun masih kalah dengan hanya ridho ikhlas terhadap pemberian suami. Jadi hanya nanamkan tadi kesabaran. Pokoknya lisan gak usah minta apa-apa.
kecuali ya kebutuhan harian yang menjadi ya kebutuhan makan, minum. Kalaupun minta, kita lihat-lihat dulu kira-kira suami ini ada uang atau enggak. Kalau ada uang ya kita minta ini enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kelihatan raut muka suami ini, sudah kelihatan lagi bokeh, kantongnya lagi kempes, ini lebih baik ibu-ibu ini menahan diri. Dengan menahan dirinya, ibu-ibu sudah diberikan pahala ajron azima, pahala yang sangat besar. Nah, daripada kita minta kemudian tetap nggak dikasih, ujung-ujungnya kemudian jadi pertengkaran, tidak juga mendapatkan pahala dari Allah, kita rugi double. Ruginya double. Ya rugi di dunia sudah nggak dapat apa-apa, lebih-lebih rugi di akhirat tidak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, betul apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika kita dihadapkan dengan ujian, sehingga kita melihat pasangan hidup kita itu wajahnya sudah rasanya enggak enak dipandang, maka sabarlah dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Ketika kita sabar, kita mendapatkan ajron azima, pahala yang sangat besar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ini enggak ngaji, ini ladang amal, ladang pahala ini jadi sia-sia. Tapi kalau kita ngaji, dinasehati oleh Quran, diberikan ilmu oleh Quran, cahaya dari Quran, minimal kita ini ketika suatu saat diuji oleh Allah, ingat, oh iya, kemarin dinasehati Quran untuk sabar. Kemarin dinasehati oleh Quran untuk kita hati-hati tidak banyak menuntut kepada suami. Akhirnya menjadi rem. Minimal ngerem dulu, syukur tadi bisa seperti para istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah sampai kepada tingkatnya para istrinya Rasulullah, luar biasa. Tapi ya tadi minimal kita ini mencoba niru meskipun belum bisa 100%. Jadi nasihat Quran ini menjadi ingatan kita, menjadi barometer kita, menjadi ilmu kita. Sehingga insya Allah apapun ujian dari Allah, kita akan selesaikan dengan baik dan kita akan menjaga rumah tangga kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.